Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan manfaatkan untuk belajar memberikan penjelasan berkaitan dengan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing atau pengampu mata kuliah filsafat hukum. Baik, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan salah satu materi kita yang akan coba saya ulas hari ini adalah tentang salah satu sila dari Pancasila, yakni sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana dalam sila ini menurut saya ada pertentangan pada Undang-Undang Pemilihan Umum, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di mana undang-undang ini pada hakikatnya adalah memberikan dampak dan peluang terbesar bagi kita rakyat Indonesia untuk mendapatkan sosok perwakilan. Dalam hal ini, dalam proses pemilihan umum ada beberapa jenjangan, yakni mulai dari tingkatan pemilihan umum pileg, pemilihan umum legislatif untuk menentukan keterwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari DPRD tingkat kota kabupaten, provinsi, sampai ke DPR RI dan bahkan Dewan Perwakilan Daerah DPD RI tingkat pusat. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan umum untuk pemilihan kepala daerah, baik itu tingkat kabupaten dan pemilihan kepala daerah tingkat kota atau pilwako, pemilihan wali kota atau wakil wali kota. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan tingkat gubernur, pilgub. Hadirin sekalian, bahwasanya kita melihat ada suatu proses di mana untuk menentukan keterwakilan dari suara kita, pemilihan umum yang bersifat jujur, langsung, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, atau jujur dan adil, luber juga. Ini menjadi tolak ukur untuk mendapatkan atau menghasilkan sosok-sosok keterwakilan dari suara kita, di mana sering kita dengar semboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dikampanyekan oleh setiap para calon kandidat yang berusaha untuk mendapatkan suara hati rakyat. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita mengetahui setidaknya dalam proses pemilihan umum ini ada beberapa tahapan yang menjadi tolak ukur untuk mendapatkan keberhasilan. Nah, korelasi dari sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa kita melihat di sini ada beberapa poin. Poin pertama yakni pemilu yang dilaksanakan di Indonesia merupakan penentuan pemilihan keterwakilannya dengan memberikan suara langsung. Suara langsung dalam hal ini one man one vote. Satu orang memiliki satu hak suara. Jika kita bayangkan di sini Indonesia atau pemerintah kita berupaya untuk memberikan peluang yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa siapapun dia, dari golongan manapun dia, dalam haknya untuk memberikan suaranya adalah satu. Mau itu pedagang pasar dia, dosen dia, mahasiswa kah dia, kaum intelektual kah dia, ataupun preman sekalipun, mohon maaf, tukang becak, atau
orang-orang yang lainnya, kuli bangunan juga memiliki suara satu untuk mewakili terwakilannya. Sungguh ini merupakan sebuah ketidakadilan bagi kita yang sesungguhnya memaknai bahwa proses intelektualitas, pemahaman berpikir, berdemokrasi yang semestinya tidak bisa disamakan. Bentuk keadilan itu bukan berarti memiliki porsi yang sama atau mendapatkan hak-hak yang sama, tapi harus disesuaikan dengan kondisi, latar belakang, dan alasan-alasan tertentu, baru bisa disamakan. Tidak semua orang yang bekerja dalam suatu perusahaan mendapatkan gaji yang sama. Tentu mereka akan mendapatkan gaji yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan, skill, ataupun jenjang karir yang dia miliki selama dalam perusahaan. Begitu juga kalau kita korelasikan dengan pemilihan umum. Mestinya kita tidak bisa disamakan suara kita dengan suara masyarakat biasa, karena kita memiliki jenjang intelektualitas yang sedikit lebih daripada mereka yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan besar bagi kita ketika keterwakilan one man one vote dilakukan dalam proses pemilihan umum. Balik dari sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Jika kita tilik secara mendalam bahwa keterwakilan kita dalam proses demokrasi itu ada yang lebih kita kenal dengan demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan bahkan demokrasi Pancasila. Nah, tujuan daripada permusyawaratan itu sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang sama dalam konteks minimnya perbedaan pendapat, karena sudah diawali dengan sebuah kata mufakat, yakni permusyawaratan. Permusyawaratan ini mestinya harus dihasilkan dari perbedaan ide, pendapat, dan gagasan. Tapi alih-alih dengan dalih permusyawaratan, kita perhatikan dari keterwakilan kita dalam mengambil sebuah kebijakan, contohnya dalam persidangan di DPRD yang seyogianya mereka melakukan kata mufakat, tapi yang diperlihatkan dan menjadi tontonan bagi kita semuanya adalah ketika dari sebagian perwakilan kita yang tidak bisa memiliki suara banyak, maka dia akan terasingkan, sehingga ide pendapat dia selalu ditolak hingga kemudian mereka harus melakukan walk out, keluar dari persidangan. Nah, pemilihan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi tolak ukur untuk menciptakan demokrasi di Indonesia, yang menurut saya bertentangan dengan sila yang keempat, yakni dalam hal permusyawaratan perwakilan. Ini menjadi sebuah pertanyaan, jika dalam permusyawaratan, yakni kerakyatan dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu adalah politisi-politisi yang merupakan dari keterwakilan partai pemenang. Jadi yang menjadi permasalahan, hikmat kebijaksanaan seperti apa yang akan dihasilkan jika dalam proses hasil daripada pemilihan umum itu yang dimenangkan adalah keterwakilan premanisme atau keterwakilan gembong narkoba yang memiliki basis massa yang banyak hanya karena dibayar. Atau di sisi lain, musyawarah seperti apa yang akan dihasilkan dari demokrasi perwakilan tersebut jika alih-alih yang
ikut dalam proses permusyawaratan perwakilan itu adalah mereka yang notabene adalah bukan dari sosok-sosok orang yang memiliki integritas yang baik, memiliki intelektualitas yang mumpuni dalam menghasilkan sebuah kebijakan yang berdampak positif untuk masyarakat banyak. Nah, inilah yang menjadi poin besar yang harus kita pertimbangkan kembali. Konsep seperti apa yang menjadi acuan baku dalam menentukan arah kebijakan untuk mewujudkan sila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karenanya, menjadi PR kita bersama bahwa undang-undang pemilu yang sudah diundangkan dan menjadi acuan pedoman hukum untuk melaksanakan pemilihan, baik itu pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden sekalipun, menjadi bahan bersama untuk kita lakukan penelaah dan peninjauan lebih mendalam agar dalam pelaksanaan permusyawaratan perwakilan yang dilaksanakan oleh keterwakilan kita benar-benar bisa mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan harapan dari founding father kita dalam merumuskan Pancasila yang 5 sila tersebut. Dan yang paling penting adalah bagaimana hasil daripada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 ini bisa selaras dengan keinginan besar sila keempat dari Pancasila. Sehingga dapatlah kita hasil terakhir dari proses demokrasi itu adalah tujuan akhir bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud. Sila keempat dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menurut saya pada poin untuk pelaksanaan pemilu ini sangat bertentangan. Meskipun Undang-Undang Pemilu yang tercetus Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sudah memberikan peluang yang besar kepada masyarakat Indonesia untuk melaksanakan pemberian hak kepada seluruh rakyat Indonesia. Poin terakhir dari ulasan dari yang saya sampaikan tadi bahwa untuk menciptakan kedaulatan rakyat sebagaimana yang termaktub dalam sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, harusnya pemilu menjadi salah satu tolak ukur, karena dari hasil pemilu kita akan menghasilkan keterwakilan kita di kursi parlemen. Nah, wajah-wajah yang duduk di parlemen mestinya harus memiliki integritas yang baik. Sekurang-kurangnya mereka sudah memahami benar tentang makna dari sila yang keempat dari Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apapun hasilnya, wajah daripada anggota dewan kita hari ini adalah wajah dari rakyat. Meskinya wajah ini memiliki sifat yang bisa diberikan amanah sepenuhnya untuk memegang kedaulatan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.